Oke, halo Oke. semuanya. Cicit ya. Halo. dia tiba dia tiba-tiba punya opening sendiri dong. Iya anjir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anyway, ya jadi sekarang kita mau ngomongin soal film. Tapi karena gimana ya? Kita tuh penikmat film mainstream, jadi kita nggak akan ngasih rekomendasi, nggak akan apa ya, menyarankan untuk nonton A, B, C, D, tapi lebih kita bakal ngomongin film yang overrated dan underrated. Tentu ini kan subjektif ya, jadi bakal panas. Jadi sebelum kita ke film overrated dan underrated versi kita, gue mau disclaimer dulu kalau kita punya pengertian overrated sama underrated menurut kita masing-masing. Yang pertama dari natrium benzoat. Cid, dari mana dulu Cid? Kata mana film overrated itu yang gimana? Jadi menurut orang ya, menurut gue, film yang overrated itu yang banyak dikenal sama orang dan juga orang-orang itu kayak suka sama film tersebut, tapi mereka tuh gak lihat dari sisi dimana jalan ceritanya, mungkin alurnya, mungkin kayak animasinya, atau mungkin kayak efek-efek dalam filmnya itu gak mereka lihat secara baik ya. Mungkin aja ada kesalahan, ada apa gitu. Jadi ya itu aja sih yang saya pikir gitu kalau tentang overrated gitu kan. Intinya mah yang orang lain kenal secara baik tapi tidak melihat dari sisi kayak bagusnya film itu gitu. Itu aja sih kalau untuk overrated. Dan kalau buat underrated itu yang banyak tidak dikenal sama orang-orang. Dan biasanya banyak tuh film yang underrated itu yang bagus nih padahal filmnya, tapi orang tuh gak tahu gitu tentang film tersebut gitu ya. Itu aja sih. Mungkin yang lain pun sama atau mungkin ada perbedaan ya. Silahkan kembali kepada Bapak David. Nah itu. Takutnya ada perbedaan utamain gaya. Menurut lo film overrated, underrated itu yang gimana sih? Menurut gue film overrated tuh yang apa ya, kayak dipuji berlebihan lah. Padahal filmnya gak seberapa kayak gitu. Kayak apa ya, kayak yang orang-orang tuh suka FOMO gini buat overrated. Buat nilai sebuah film overrated tuh kadang karena FOMO-nya itu. Dan underrated juga sebaliknya. Yang biasa underrated menurut gue yang biasa kurang dilirik lah sama orang, yang biasanya diremehin padahal itu bagus banget sebenarnya mah. Itu sih menurut gue. Kurang apa ya? Underrated tuh kurang apresiasi anjay, kayak hidup gue. Aduh. Itu sih. Oh, jadi itu kayaknya bukan underrated. Ya itu underrated menurut lo ya. Maksudnya itu lebih ke under appreciate nggak sih, kayak kurang banyak yang mengapresiasi padahal si filmnya tuh ya menurut lo tuh bagus gitu. Iya itu banget. Hanzo udah amankah untuk berbicara? Ya, tadi lagi ada masalah sama tadi lagi ada urusan juga kan. Kayaknya, tapi suara aku jelas gak? Jelas banget. Jelas. Gede gak? Gede. Pas. Cek. Pas. Enggak, takutnya emang ini lagi biasalah speaker ada masalah. Ternyata pertanyaannya apa? Sip. Jadi itu film menurut Anda. Ya itu film overrated dan film underrated menurut Hans. Kayaknya emang ini kan banyak yang salah artiin kayak overrated sama underrated. Paham maksudnya, bisa aja persepsi orang beda-beda. Tapi menurut aku sendiri, kalau untuk overrated itu suatu film yang mungkin
atau yang nggak mungkin lagi, yang menurut aku uh, kepopulernya tuh sebenarnya nggak harus apa ya, nilainya tuh atau kayak dalam artian si ratingnya tuh nggak harus sampai segede itu. Misalkan let's say ada film yang mid banget lah, yang biasa aja, tapi kebanyakan orang ngasih nilainya tuh atau ratingnya tuh gede kayak gitu, padahal mah ya overrated overpraise ya, ya mungkin ya ya. kayak Overpraise gitu ya loh, ya dipuji kayak berlebihan overpraise. ya. Sebenarnya lihat dari kata-kata ini kan overrated, ratednya terlalu over gitu loh, padahal biasa aja. Nah kalau yang underrated itu, nah yang emang harusnya maybe film yang harusnya yang memang kebanyakan orang mah gak bisa lihat bahwa filmnya itu bagus, tapi memang sebenarnya itu bagus kayak gitu. Dan tapi ya ada juga di mana ya maksudnya overrated, maksudnya underrated di sini tuh kayak nggak terlalu banyak yang tahu gitu. Jadi menurut aku, untuk aku sendiri kayaknya untuk underrated itu suatu film yang harusnya dapat apresiasi rating lah, at least rating yang gede, tapi malah orangnya pada biasa aja. Tapi kalau overrated itu film yang terlalu terlalu dipuja-puja lah, terlalu ratingnya tinggi padahal mah biasa aja. Oke. Itu I think. Kayak gitu sih. Dan emang Iya sih, benar sih. Gue setuju sih. Maksudnya untuk yang overrated ya, gue setuju sih emang kayak gitu ya. Maksudnya film yang bisa aja mid atau mungkin ya bukan mid lagi sih, lebih kayak mediocre. Ya mediocre banget kan, hanya Gue soalnya punya nih. gitu. Soalnya nanti kalau gue sebut filmnya ini pasti kayak orang-orang kayak tapi coba nanti lah Okay. ya mediocre gitu atau mid yang orang-orang tuh terlalu berlebihan karena gimana ya, mungkin hype-nya gede atau mungkin ikut-ikutan Ya FOMO gitu. biasanya kita sebut sebagai FOMO. Iya. Gitu. Jadi ya terlalu berlebihan lah dipuji, padahal Iya. ya udahlah kalau misalnya emang ya bagusnya standar lah gitu loh. Ya balik lagi sih mendewa-dewakan. Iya, meskipun ya itu subjektif ya. 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 Orang-orang suka beda. Nah, kalau underrated kita sih tuh ngasih nilainya 9. Kenapa sih? Jadi misalkan kalau buat kita tuh itu filmnya cuma ya 5 atau 7 gitu, atau 6 lah gitu. Tapi buat orang-orang itu 9 atau 10 gitu ya, kayak gitu kan. Itu mengasal sih. Nah, ya. Ya, tapi kan orang lain nilainya secara subjektifnya gitu bang, bukan yang kayak menurut kita mah subjektifnya. Aspek teknikalnya ya. Iya, teknikalnya gitu. Ya. Kasih bintang 1 sampai 10 gitu kan. Ya, ya itu overrated ya. Kalau underrated sih menurut gue sendiri ya, maksudnya ya mungkin emang kurang banyak dilihat orang atau mungkin dicari tahu orang. Tapi menurut gue sih lebih kayak filmnya tuh orang tahu gitu ada. Maksudnya mereka tahu ini film pemerannya si ini dan judulnya ini, sutradaranya ini. Tapi lebih ke orang tuh nggak mau explore ini film gitu. Lebih kayak kayaknya filmnya gitu-gitu doang, nggak ada sesuatu yang spesial atau segala macam. Padahal pas ditonton itu kayak ini tuh lebih dari film yang gue suka, ngerti nggak sih? Nah itu sih menurut gue ya kok underrated ya, maksudnya tidak banyak diobrolin padahal filmnya tuh bagus gitu. Dan orang-orang tahu ada film itu, tapi nggak banyak yang ekspor itu film dan nggak banyak yang obrolin gitu. Kalau kata gue ya. Oke. Make sense, tapi masuk. Oke, jadi sekarang kita mau ngobrolin soal film apa yang menurut kita underrated dan yang menurut kita overrated. Atau kita balik deh, film apa yang menurut kita overrated yang pertama, dan yang kedua film apa yang menurut kita tuh underrated. Jadi sekali lagi disclaimer, ini subjektif. Oke. Ya, gue takut banget lagi. Ya. Aku takut diserang. Ini. But anyway. Apa Hans? Ya nggak. Kalau ngomongin apa ya? Kalau emang ngomongin film yang overrated, apa tadi? Overrated yang menurut kita masing-masing, yang overrated sama underrated kan?
belakangan ini nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak nonton film, bahkan hampir nggak nonton film sama sekali karena terlalu fokus sama hal lain akan hal lain. Tapi aku tuh ingat ada satu film yang ini kayaknya film jadul banget, film yang Wait. Lu mau Apa? nyebutin judulnya nggak? ya Mau sebutin aja. Sabar. Sabar. Tunggu deh, tapi sebelum itu gue mau ngomong dulu gini. apa? Takutnya nih yang nonton nggak tahu, kita tuh gimana ya? Nonton film yang kebanyakan mainstream. Oh shit. Ya nggak sih? Kita Oh, tuh kan iya. kebanyakan nonton Iya. film yang mainstream ya. Yang apa ya? Istilahnya. Anjir. Ya sebut aja lah, kita kebanyakan nonton film fantasi atau enggak superhero action. Ya nggak sih? Oh iya. Ya nggak sih, jujur Iya. aja lah ya. Meskipun kita Jujur, juga iya. mengeksplor beberapa film di luar genre tersebut. Nah Oh jadi my god. Right? mohon dimaklumi cara kita menilai film overrated dan underrated. Oke? Oke, siap. Oh, Shit, mana? Gitu. Sok lanjutin. sebelum itu silahkan kalian lanjut ngobrol karena saya ada panggilan alam sebentar. Oke, panggilan alam. Kerang. Oke, gini. Kita mulai dari Hans dulu deh ya. Yang tadi udah ngebet banget pengen nyebutin judulnya. Oke, kita mulai dari film overrated menurut Hans, dan filmnya boleh berapa? Boleh 1, boleh 2, boleh 10 bahkan. Tapi yang menurut lo overrated, dan lo ya Natuim Benzoat dan gua sendiri nggak boleh judge penilaian Hans karena kita nggak tahu nih dia bakal nyebutin film apa. Oh Jadi iya, dan kita nggak boleh judge apa yang dia Iya, sebutin. Mau itu film Iya. kesukaan kita nggak boleh judge. Oke? We listen, don't judge. We listen and we don't judge, betul. we listen and we don't judge. Oke. Iya, Terus tadi orang kayak ada balik. satu yang mau diomongin dulu sebetulnya. Sok. Oh, boleh. Oh, Orang betul, sama betul, film betul. itu agak kurang, guys ya. Kenapa? Soalnya orang jujur agak jarang nonton film. Balik lagi kan. Itu aja. Well, that's the point. Well. Kenapa kita bikin disclaimer? Itu dia. Sebetulnya kita tuh lebih ke Udah game, kurang cuman tiba-tiba. ya gitulah. Tiba-tiba dipanggil. Ayo, join Discord. Itulah tujuan kita memanggil Anda di sini. Disclaimer. Ya. Saya kaum awam. Saya gak terlalu banyak nonton film ya. Meskipun benar, saya juga nontonnya cuman ya yang superhero fantasi gitu juga sama. Ya, mainstream box office lah ya. Iya. Ya udahlah. Oke Hans, boleh dimulai dari overrated versi lo. Enggak, ya balik lagi sih tadi kan. Bilangnya, aduh. Ya kan Iya, menurut ya, no. What maksudnya aku tuh kan, ya kan harus film nih yang populer dan orang tuh pada tahu. Sedangkan yang aku pikirin di sini itu ada chance atau ada kemungkinan di mana mungkin maybe kalian tuh pernah dengar atau enggak sebenarnya. Ya, again ya balik lagi. Aduh, film sekarang bukan film sekarang ya, film kebelakangan ini. Aku juga again I'm not that watch almost any movie beside superhero, tapi ya superhero pun aku nggak nonton semuanya lagi. Beside MCU tapi MCU tapi emang nggak semuanya juga. Cih, bocah Marvel. Iya gitu. I think but again ada, ini aku bukan ngomongin overrated dulu, aku ngomongin yang underratednya. Mungkin kalian, aduh susah banget ya aku pilih orang tahu dan disebut overrated, underrated, jadi susah. But I have, maybe you haven't heard it, tapi ini pernah ada di TV tuh sering malam-malam. Namanya Outsider. Pernah denger gak? Holy shit. Outsider. Gak tahu. Let me see. Hold on. Gak ada ya? Wah. Kayaknya belum pernah denger ya. Jadinya tuh film Gini ini. deh. Jujur kayaknya gue gak pernah denger Outsider, cuman kayak gimana ya? Kayaknya gue pernah denger Outsider, tapi kayaknya gue belum pernah nonton Belum filmnya. pernah nonton. But again, lo boleh jelasin. Jadi gini, ternyata emang
sebut apa ya? Ya underrated mungkin ya. Jadi filmnya itu tentang science fiction. Jadi kayak ini ada planet. I think planet ini tuh masih zaman-zaman medieval, masih pada zaman apa ya? Viking, kita sebut zaman-zaman Viking. Terus nanti tuh ada pesawat jatuh di planet medieval itu ke planetnya. Nah, apa ya? Nah, pesawat ini tuh nggak jatuh, itu bukan sembarang jatuh. Jatuh memang, tapi dia tuh kayak bawa monster juga kayak gitu. Wait, gue potong Saya dulu tahu sebentar. deh. Gue potong dulu sebentar. Bentar. Kayaknya lo salah judul deh. Outsider. Kayaknya maksud lo Outlander deh. Outlander. Let's go. Itu dia maksudnya. Itu dia. Makanya orang langsung kayak outsider Outlander. ada film nih. Outlander. Ya. Bukan kayaknya. Ya. Gue tahu itu film. Iya, Outlander. Thank you. Itu Yeah. bener-bener kayak asik banget itu. Cuman kalau lihat kita dari konsepnya kan, apa? Bener-bener apa? Peradaban yang berbeda jauh dari dua Oh iya. orang yang peradabannya beda kayak gitu kan. Dia harus survive, yang orangnya yang terbiasa dengan teknologi canggih, survive di planet dengan teknologi atau kita sebut peradaban yang sangat apa ya, yang sangat terbelakang lah gitu kan. Maksudnya masih Viking gitu kan. Ya di ceritanya kan kayak dia survive nih, ternyata jadi situ juga masih ada konflik internal kan. Tapi ternyata di konflik internal itu ada orang ketiga itu monster. Itu asik banget lah pokoknya. I think ya itu salah satu yang mungkin maybe untuk aku di situ underrated. Jadi aku lupa bang, aku juga lupa ya kayak cerita gimana, tapi itu sampai sekarang dari aku kecil itu inget banget filmnya tuh ada apa aja di situ kayak gitu. Tapi jujur Pak, Iya. Outlander bagus banget tuh Ya film. kan? Itu bagus banget, aku suka. Jujur gue suka. Bilangin dua peradaban yang berbeda gitu. Satu yang maksudnya orangnya kayak mencoba bertahan hidup, beradaptasi dengan peradaban yang terbelakang, mencoba kreativitas gitu melawan monster yang dia bawa dari planetnya. Man, kayak shit gitu loh. Itu sih yang aku pikir underrated ya. Dan I think ya orang-orang Indonesia maybe balik lagi ada yang nonton, ada yang nggak, tapi kalau lihat dari survei di sini mungkin safe to say banyaknya yang nonton kayak gitu kan. Tapi yang itu salah satu film yang aku kayak apa ya, pikir underrated lah kayak gitu. Tapi bener Fab, itu film apa ya, menurut gue pun ya, maksudnya meskipun gue nggak masukin list di sekarang, cuman emang menurut gue tuh underrated. Kenapa? Karena gue punya teman-teman juga yang nonton film lebih banyak dari gue. Dan ketika gue ngomongin ini film, karena gue inget banget waktu kecil nonton ini film di Trans TV. Betul. Ya kan? Ya. Dan gue inget banget itu semua jalan ceritanya, premisnya, dan sampai ke si orang yang dari future, let's say dari future ini atau dari planet lain ini. Iya. Dari yang awalnya diremehkan dan dianggap sebelah mata sama warga Viking betul. sampai kayak dijadi. Nah, teman-teman gue tuh yang suka nonton film ini tuh, yang bahkan lebih banyak dari gue, gak tahu ini film coy. Like what the hell bro? Oh my God. Tapi jujur emang underrated sih. Maksudnya ya mungkin beberapa orang yang nonton Trans TV di malam hari bioskop Trans TV itu mungkin dikit mungkin ya. Ya tahu. Tapi ya mungkin beberapa aja kayak kita sekarang ini. Iya. Well ya itu underrated. Ya I can validate your emotion and your pick. Soalnya aku inget juga aku tuh sampai beli CD-nya deh kalau nggak salah, si kasetnya ya. Kalau di sini kan ya sekarang zaman udah kaset. sebar video, cuman ya dulu kan masih ada CD-nya kayak gitu. Iya, zaman kaset-kaset gitu aku inget banget, kayaknya aku beli deh, ditonton lagi juga. Nggak tuh ya, bener-bener kayak menarik, super interesting untuk aku yang masih anak kecil dulu. Tapi sampai sekarang juga kayaknya aku nonton lagi deh. Tapi sumpah gue aja pengen nonton lagi aja, gagal ngomong semua. Semuanya orang lupa soalnya pernah nonton film. That's it, man. Iya. Maksudnya gini ya, gitu. konsepnya tuh bukan yang orang-orang udah banyak pakai gitu, kayak
dari planet lain turun di zaman medieval, Iya, ada alien, benar-benar ya kayak like what the fuck is this man? bener juga ya. Iya kan. Makanya like ya salah satu film yang bahkan mungkin kalau kita sebut underrated ya underrated, dan salah satunya kayak film yang gak bisa aku lupain sampai sekarang dari aku kecil gitu loh. Kayak holy fuck gitu loh. Damn lah pokoknya anjir. Gitu guys. Nah, Ya, cuman kalau kita betul. ngomongin Betul. ya yang overrated ya. Yang overrated ya. Alah, bukan masalah nggak kepikiran ya. I think overrated kalau ngomongin film. Mending ngomongin orang lain dulu deh. Kalian ada yang mau nggak? Coba aku pikir dulu. Buset, dilempar. Buset, kata gue teh. Kata gue teh dilempar-lempar gitu aja enak. Buset. Kayak gini deh, dari yang paling jarang nonton film, natrium benzoat. Jarang nonton Apa film. orang yang ditanya? Terserah, mau underrated dulu boleh, mau overrated dulu boleh. Maksudnya gini nih, orang nonton film tapi orang kadang nggak tahu itu film judulnya apa. Sering banget. Jadi orang nggak tahu yang underrated yang overrated yang mana. Tapi pernah nonton di satu film rame gitu kayak Alien gitu. Dulu zaman SD gitu. Tahun berapa gak tahu pokoknya mah. Cerita itu bagus gitu. Cuma saya lupa lagi judulnya apa. Ada 2 film. Satu itu tentang monster. Yang kalau gak salah itu kayak hasil eksperimen. Terus filmnya itu si eksperimen itu kabur kalau gak salah. Terus take form jadi seorang perempuan. Nah, seorang perempuan itu karena tahu dia itu adalah seorang eksperimen, mencoba kabur juga, pengen mencoba masih hidup gitu. Keingin dibunuh sama si siapa namanya teh, si ilmuwan-ilmuwannya itu. Nah, itu satu sih. Cuma nggak tahu apa itu, lupa lagi. Itu yang orang suka filmnya. Terus satu lagi itu ada film mitologi Yunani gitu. Kayak ada Poseidon kayak gitu-gitu ada. Jackson. Ya, kayak gitu. Percy Jackson. Iya, Gue Percy mau Jackson. ngomong itu lagi. Ya, kepada Jackson. Percy Jackson gitu. Aku baru keinget namanya, guys. Let me searching dulu. Gini By the way, deh, Lanjut. karena kan kita tahu ya. Apa? Gimana Hans? Nggak ya, Percy Jackson bener. Nggak, tadi aku mau ngomong ada sih sebenarnya satu lagi yang nggak tahu underrated sebut overrated ya, tapi lebih merujuk underrated sih. Cuman ya pernah dengar ini nggak District 7? Bukan District 7, District 9, District 7 District sih? 9. District 9. District 9 ya, itu Tentang District 9. tentang apa? Alien yang terdampar di bumi. Alien Oh, iya. yang kayak kecoa. Pernah lihat nggak? Hmm. District 9 ya? District 9 ya. Pernah dengar? Ya, Pernah iya, dengar. iya. Nggak ada Gue sih, nggak tahu nggak ya. ada. Belum, nggak tahu dap. Yang apa sih? Kayaknya pernah dengar tapi nggak tahu gue pernah nonton filmnya gitu. I think itu salah satu yang underrated juga sih, but nggak apa, sok lanjut aja. Itu cuma kayak kepikir aja tadi, terbesit. If you want to talk again, soalnya my monitor tidak ini, nggak blank bentar ya. Monitor aku bang. Yang District 9 Silahkan itu yang berkutat dulu scene dengan- paling terkenalnya scene wartawan bukan sih? Iya, wartawan gue kesana. Ya kalau nggak salah ya itu iya yang ada wartawan jadi alien. Bentar guys, aduh nggak bisa. Ya jadi Wow. gitu aja, silahkan ada Ya, yang lain. Itu Karena saya technical mesti lupa. difficulties yang kita Technical alami ya guys. Kayaknya di restart dulu ya. Aku tiba-tiba Boleh, keluar. boleh. Iya, Beb. Boleh aman. Nih, Kira-kira saya mana ya? sok. Oh iya, gini deh, karena kan natrium benzoat, gua tahu lu emang jarang banget nonton film gitu. Tapi gua tahu background lu tuh lebih banyak nonton anime atau anime. Enggak sih. Udah ibunya jelas banget. Kalian Gini lebih deh. nonton anime daripada saya. Well, gua nggak sebanyak itu. Maksudnya gua nontonin yang mainstream. I mean Iya. ya, yang hype. Iya Nah, sih. gue pengen nanya nih, menurut lu aja ya, ini bakal ini bakal nge-trigger banyak banget. Tapi insya Allah enggak ya. Anime yang menurut lu overrated deh. Nah gitu aja deh.
Oke. Kita off script dikit karena lu lebih setting apa ya? Jamnya lebih Anime banyak gitu. nonton anime dibanding film mainstream kan? Ya sih. Ya oke, yang menurut lo overrated dari anime atau anime? Apa ya? 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 Gak tahu Pak. Ini orang lagi cari lihat dulu ya. Oke, skip. Biar Kita langsung ke lihat. Ultraman Gaya. Ultraman Gaya. Ya, silahkan Ultraman Gaya. Yang paling overrated Bebas, mau mulai dari underrated dulu kayak Hans atau mau dari overrated dulu overrated bebas. dulu deh. Kalau seriesnya, series anime, menurut gue yang paling overrated tuh Demon Slayer. Sebentar. Wow. Langsung tuh. Langsung lah. Diumbar tuh. Benar. Ini kenapa kita jadi bentar. Ultimatum itu. Bentar. Ini kenapa kita jadi ke anime sebentar. Ini lo mau ngomongin anime dulu nih sebelum ke mainstream. Kan tadi kan disuruhnya anime. Enggak, itu karena nanti Selain menjawab anime, aja film sebetulnya. gitu. Film dulu, film dulu kan. Jadi gimana nih? Tapi nggak apa-apa. Wait. Tapi nggak apa-apa. Ya kita off script dikit aja deh. Kita off script lagi gitu ya ke Ultraman Gaya karena udah terlanjur tuh udah ngomong tuh overrated anime ya. Lanjutin. Apa? Siapa? Lanjutin. Lanjut Lanjutin. anime ya. Oke. Tadi kan gue udah ngomong kalau Iya. anime series overrated tuh Demon Slayer ya. Ya emang karena apa ya? Karena menurut gue dari segi animasi terus si soundtracknya emang bagus sih, dan emang banyak tuh yang apa sih namanya tuh yang ngeposting klip-klipnya loh di sosial media. Jadi banyak orang yang nonton karena FOMO doang. Apalagi yang kemarin terakhir movie juga movie yang terakhir kemarin di bioskop tuh sebenarnya yang live tuh banyak loh karena mereka FOMO anjay. Mereka nggak tahu jalan ceritanya, tiba-tiba disajiin adegan battle kan. Jadi ya live aja, mereka live bioskop, cok. Itu overrated banget sebenarnya. Itu beneran live. Iya, beneran live. Film. Mereka live karena nggak tahu jalan ceritanya, tiba-tiba dikasih battle kan, mana ngerti anjay. Jadi kayak banyak itu orang-orang yang kayak langsung aja nonton filmnya Iya. tanpa tonton Lagi- series sebelum-sebelumnya gitu kan. Lagi FOMO iya banget sih. kan. Di saat gue lagi hunting merchandise-nya anjir. Aduh, siapa? Ya, tapi orang aku mau nambahin. Cuman emang ya let's say gini ya. Source apa ya kita sebut? Source, kita jangan sebut source banget dulu ya. Kita ngomongin si season satunya dulu. Oke. Sebelum ke movie. Movie-nya juga nanti ada lah. Season 1 sebenarnya kalau ini ya, kalau mungkin agak awam ya, mungkin ada penonton yang awam atau Dava juga cukup awam, atau mungkin Jamal atau Natrium Benzoat ini cukup awam. Sebenarnya di Demon Slayer sendiri, hal sebelum specifically episode 16 kalau nggak salah ya, yang dia tuh si Tanjiro ini teh ngeluarin apa ya, Hinokami Kagura kalau nggak salah ya, Hinokami Kagura kalau nggak salah. Nah sebelum itu tuh nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak dibahas. Nah tapi pas aku lupa ya maksudnya episode berapa, pas episode itu on air, pas episode itu muncul, nah disitulah kayak anime atau Demon Slayer ini sendiri jadi mulai populer. Oh, Kenapa? Karena nyata animasinya season 1 Ki. iya season 1 ingat. Apa ya? Kalau nggak salah, Ya kan? kalau nggak Iya salah kan? episode 19 apa 16 ya? 19 yang Nah, apa itu sih? jadi apa nyata? Jadi ya kalau nggak salah 19-16 mungkin ya. Pas Ya pokoknya yang pertama dia ngeluarin Hinokami Kagura deh kalau nggak 19 salah. coy, yang ada Udah musiknya lumayan. itu loh. 19 ya? Iya Iya, kan? yang musik itu. Iya, Nah, iya, di itu. situ mulai Demon Slayer Iya, yang dikenal orang gue di sama kelas. orang-orang banyak. Pertama musiknya oke, keren banget. Yang kedua animasinya ya kita gak bisa bilang apa ya,
jelek karena ya ufotable yang balik lagi kayak gitu. Nah disitulah mulai banyak orang-orang ya sebut karbit juga adalah, maksudnya ya mulai lah wibu-wibu karbit. Maksudnya wibu karbit di sini tuh kayak tiba-tiba orang jadi wibu lah gitu. Maksudnya karbitnya bukan kayak jadi stigma yang jelek, kita sebutnya emang wibu karbit kayak gitu ya. Sampai sekarang kenapa Demon Slayer banyak ya karena balik lagi FOMO satu, yang kedua animasinya emang luar biasa banget kayak gitu. Padahal mah sebenarnya banyak yang udah setuju juga. Some people itu udah setuju juga bahwa sebenarnya ya Demon Slayer tuh kayak basically ya ceritanya biasa-biasa aja kayak gitu, tapi di animasinya itu bener-bener ke carry sama comfortable kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya Demon Slayer itu ya pendapat pribadi ceritanya tuh biasa sebenarnya mah, cuma lurus bener-bener ya linear. bagus sih sebenarnya, bagus, cuman nggak bagus banget, nggak jelek banget, Nggak wah pas amat. sebenarnya pas. Maksudnya oke lah ya untuk Oke. ukuran anime Demon Iya, Slayer gitu. itu. Ya, Hmm. terus di selain itu ya jalan ceritanya ya, terus anime itu tuh series itu tuh di carry sama apa sih namanya tuh, sama animasi yang bagus dari Iya, studionya. studio. Itu bagus banget cowok, sumpah. Studio yang garap Fate mantep banget. Hmm. Sama si Kayak soundtracknya juga sebenarnya Gak waktu mungkin Infinity Castle hebat lah, emang ya enak banget. Infinity Castle tuh di manga sebenarnya biasa aja coy. Oh ini kalah Iya. nih, ya udah. Tapi pas kemarin di bioskop tuh anjir cuy, sedih banget. Ya kayak di extended lagi kan, jadi kayak diperbagus lah Iya, kayak gitu. dengan tambahan soundtrack itu anjir itu deep banget sih anjir rasanya. Makanya Fuck lah. Aing hampir Ya nangis. jadi secara nggak langsung sebetulnya gimana ya, ceritanya tuh bukan mid juga Yes. sih, lebih Ya, kayak bagus tapi normal, untuk ukuran normal. Demon Slayer. Iya, Ya, bagusnya untuk ukuran Demon Slayer kan. Iya. Dan sebetulnya juga kalau hanya baca source materialnya mungkin ya biasa aja. Tapi karena seriesnya emang di carry sama studio yang mungkin jago bikin animasi jadi kelihatan lebih mewah, mungkin jadi kedorong ya dari situ popularitasnya. Kayak gitu. Jadi emang rata-rata juga sekarang animasi kalau udah bagus aja sebenarnya itu udah kayak bakal populer juga sih. Animasi udah bagus, udah fluent, kayak flow-nya enak banget, dilihatnya itu bisa jadi populer. Hanya rata-rata kayak gitu. Animasi bagus equal populer, equal bagus lah. Animasi bagus equal anime bagus. Ya itu. Tadi gue mau ngomong gitu, cuman gue takut karena gue kan awam anime. Nggak apa-apa, emang apa ya yang aku lihat yang udah lama emang lihat jadi wibu lah kayak gitu. Emang rata-rata kayak gitu. Ya. Asli. Nggak gini, sekali lagi ya, gue tuh awam soal anime. Maksudnya ya gue nontonin yang mainstream aja lah. Maksudnya kayak Attack on Titan atau Naruto kan itu udah wah lah, orang-orang udah banyak tahu. Ya jadi gue nonton gitu. Dan mungkin selera anime yang gue tonton pun tidak sebanyak orang-orang di sini ya guys ya. Maksudnya Hans, Natrium Benzoat sama Ultraman Gayama udah di atas gue lah nontonin yang gini gitu. Dan ini pun off script ya guys, disclaimer. Jadi kita gak rencanain buat bahas anime sebetulnya, cuman oke lah, gak apa-apa. Mumpung lagi bahas underrated dan overrated, jadi mungkin bisa bahas kalian ke ranah sebelah situ. Ada suara dong. Tadi sampai mana? Sampai mana? Ada. Sampai ada, oke. Ada kurang. Ada. Oke, jadi ya karena kita lagi bahas underrated sama overrated ya, jadi ya udahlah kita sekalian bahas anime yang menurut mereka overrated dan menurut mereka underrated. Tadi kita sampai overrated ya? Iya. Gue mau bahas yang underrated biar siapa tahu jadi rekomendasi buat gue yang jarang nonton anime. Sudah saatnya. Silahkan kalian berdua keluarkan kepuasan kalian. Anime.
Gini nih, Mek. gini ya. Film juga bisa sih. Oh film. Tadi mau film, Ya aku kalau balik film lagi dong. orang Fab, Sebenarnya gini. apakah anda setuju dengan film atau series? Film, series, anything sih. What I have in mind. Udah gitu, gini ya, deh. seperti itu. Oke lah, kita Sorry, kita ubah sorry. deh. Kita ubah keseluruhan bahasan ini jadi apapun yang underrated dan apapun yang overrated. oke. Ya udah ya. Entertainment base. Gini ya. Eh, Sebenarnya ini nggak tahu ya. Ini menurut gue underrated sih. Yang kemarin kan baru kemarin loh ini movie-nya. Fabi juga tahu. Bini gue Fab. Ini lo cancel. Ya jadi underrated tuh bagi gue kayaknya underrated sih di Indo. Movie yang kemarin rilis di bioskop tuh Chainsaw Man yang Rise Art itu underrated parah cok. Soalnya kenapa? Pertama sebelum kita bahas filmnya ini bahas kondisi di bioskop. Gue di bioskop cuma 7 orang anjir. Bayangkan cok itu hari kedua, hari ketiga gitu kalau nggak salah, hari kedua ya lupa. Pokoknya emang sepi banget dan saya di bioskop. Ada yang Emang kayaknya nggak, kayaknya kamu emang dapat yang kurang beruntung aja. Enggak, sebenarnya. Cok. Tapi ya gitu. enggak cok. Gue udah apa ya? Udah cek di aplikasi dari hari pertama tuh. Hari pertama jam-jam apa ya? Jam-jam pagi siang Jam-jam boleh rame. lah penuh ya, wajar karena hari pertama gitu kan. Ini hari kedua coy udah anjay sepi banget coy. Gila. Jadi akhirnya pas pulang kerja gue memutuskan untuk nonton, cari kan asalnya mau malam, cuma malam tuh males banget, bisa ketiduran kayak nonton Oppenheimer lagi kan. Jadi gue memutuskan untuk Nah, itu barusan tuh. Itu barusan tuh. jadi gue Barusan tuh mengundang. memutuskan untuk nonton sore-sore, dan sore-sore tuh pas lihat jadwalnya sore tuh cuma ada 7 orang di satu studio. Jadi ya udah sore aja, dan malam malah lu gak ada. Malam nggak ya? Iya kali gue malam nonton di bioskop sendiri anjay. Sebenarnya nggak apa-apa ya, kayak feel gue nyewa satu studio, cuma ini kondisinya malam anjay, takut coy. Oke, itu jadi mungkin menurut lo underrated karena emang di satu sinema yang lo tonton mungkin cuma lo dan 6 orang lainnya kan. Iya. Itu yang Yang kenapa lo sebut film yang Chainsaw Man ini underrated? Gak bukan di satu sinema itu doang, sinemanya banyak coy. Aing gue cek di sinema lain juga sepi banget anjay. Oh wow. Oke. Terus Mungkin next. Chainsaw Man tidak se-hype itu ya, maksudnya di Indonesia tidak se-hype Demon Slayer ya. Nah terus dari segi cerita nih, wah itu mantep banget coy. Dari ceritanya, maksudnya apa ya, si animasi soundtrack kayak gitu itu porsinya pas banget, dan ada ya seolah ada satu scene yang bikin kita semua iri anjir. Pool. Iri banget itu. Goddamn pool. Apa sih romance sih sebenarnya, tapi tau lah Ya, well, romance di film action kayak gimana. Romance Pokoknya kangguk. itu bikin iri banget sampai apa ya, sampai kan gue duduk sendiri ya di belah kanan. Aing nangis anjing. well. Jadi kayak aduh anjing, pengen banget gue. Jadi gitu, ya main sih sebenarnya emang apa ya, Chainsaw Man kenapa mungkin nggak at least nggak terlalu ramai di Indonesia. Pertama, gore fest, nggak semua orang Iya. senang gore fest kan, nggak terlalu apa ya anime yang bloody gitu kan, banyak
banyak apa ya? potongan-potongan badan. Potongan-potongan gitu kan. Nah kan kalau kita mau compare lah, misalkan pada hari itu juga itu ada bareng nggak sih sama Demon Slayer atau udah Demon Slayer pas udah selesai gitu. Apaan? Tapi ya seingat aku asa bareng sama Demon Slayer. Bareng sama Demon Slayer. Oh, Demon Slayer itu kayaknya beberapa hari terakhir Duluan. deh baru muncul Chainsaw Man. Iya. Ya balik lagi kepopulernya emang kalah sama Demon Slayer, Iya, makanya kalah. mungkin di bioskop banyak di Indonesia lah at least ya. Di Indonesia bukan jarang, emang sedikit mungkin ya sedikit yang nontonnya. Padahal emang dari segi cerita at least on that arc gitu, pada arc itu emang cocok lah untuk jadiin sebuah movie ya teman-teman, bukan sebuah sebuah movie. serial. Jadi Oh, ya, mungkin kita persempit lagi ya, mungkin Ya. bukan di Indonesia, tapi Ah. mungkin kebetulan di kota kita emang mungkin yang into Chainsaw Man itu nggak sebanyak itu Banyak. mungkin. Iya sih, mungkin. Atau mungkin ya emang di beberapa belahan Indonesia juga kayak gitu Ya. mungkin. tapi untuk aku sendiri sebenarnya aku positif sih, kayak di Indonesia positif, maksudnya di seluruh Indonesia emang peminat Chainsaw Man tuh kayak nggak segede kayak Demon Slayer. Ya, Dan apalagi kan ya tahun kemarin memang ada Demon Slayer sama Chainsaw Man kayak gitu kan, jadi kalah populernya sama Demon Slayer kayak tuh again. Iya. Itu ya yang aku positif aja lah kayak gitu. Gini deh sebentar, karena kita mumpung barusan lagi bahas Demon Slayer dan Chainsaw Man. Ini kita melenceng lagi sedikit, karena gue pengen tahu aja gitu. Ya. Jadi menurut lo kan Demon Slayer itu overrated, dan sedangkan Chainsaw Man underrated nih. Jadi bisa dibilang, ini gue nggak tahu ya menurut kalian gimana, maksudnya ini yang gue tangkap aja. Jadi bisa dibilang cerita Chainsaw Man itu jauh di atas Demon Slayer. Secara Aku dulu, cerita, kamu dulu, Fab. I think sok boleh. Kamu dulu deh. Ya, I think deh, aku deh. At least kalau kita bandingin secara cerita, jadi gampangnya kayak gini. Kamu tuh kayak mempertanyakan siapa orang baiknya, siapa orang jahatnya kalau di Chainsaw Man tuh. Paham nggak? Jadi maksudnya kayak ya udah kayak villain sama Konflik batin. ya konflik batin juga kelihatan, dan banyak juga at least kayak apa ya kita sebutnya di Chainsaw Man tuh kayak let's say dan konsepnya juga lumayan menarik loh. Maksudnya kayak gini, misalkan konsepnya simple tapi menarik. Kayak misalkan Dapa, kamu takut kecoa, semua orang takut kecoa lah misalkan kayak gitu. Nah nanti ada perwujudan dari Kamu tahu aja aku takut kecoa. Ya gitu. Tapi kalau misalkan ini harusnya udah nggak tahu spoiler atau nggak ya sebenarnya. Kalau aja ini kayaknya nggak spoiler deh. Ya kayaknya nggak akan spoiler. Gimana? Kalau misalkan si Devil Chainsaw ini makan Devil kecoa itu, konsep kamu takut kecoa itu gak ada. Paham nggak? Gak, gini deh. Ya. Gue paham sih, sederhana ini paham. gini nih. Misalnya Dava misalnya Ucit takut Dava nih. Terus dari rasa takut itu Dava makin kuat, ngerti gak? Oh, oke. Tiba-tiba Iya sih bisa. Fabi itu let's say makan Dava, ngerti gak? Like literally makan. Jadi Dava dimakan tuh terus. Dan ternyata lalu eksistensi Dava tuh hilang anjay. Konsep Dava tuh hilang. Konsep ketakutan akan Dava tuh hilang. Konsep ketakutan akan Dava tuh hilang, ngerti gak? Ya, gue paham. Gitu. Kayak gitu. Menarik loh, maksudnya kayak apa ya? Bahkan ya sesuatu gini kan, maksudnya gini. Gimana ya? Kalau Demon Slayer itu mungkin ya, yang gue nggak tahu karena gue nggak pernah nonton ya. Belum boleh. mungkin.
Mungkin ya yang gue tangkap tadi, kalau Demon Slayer tuh hanya berjalan lurus dari gimana cara si hero ngalahin villain Ya kayak gitu. dan Bener, segala bener, bener. macamnya. Tapi Iya. kalau Chainsaw Man itu untuk ngalahin villain ini ada hal-hal Ada caranya. kompleks Iya. ya yang perlu dilewati. Ya, Ya gitu kan. Ada. iya ya. Oh, Dan strateginya tuh apa ya? Cara lawan juga main kreatif juga kayak gitu. Iya, nggak straightforward. Iya, Hero nggak latihan straightforward kayak ngalahin gitu. villain, hero ngalahin Nah, kayak latihan gitu ngalahin iya, villain, iya. kayak gitu Iya, kan. kayak gitu. Dapat power kalah kayak gitu. Dan Iya. apa ya? Apa namanya sebutnya? Disebutnya apa? Kalau di dalam anime itu kalau misalnya tiba-tiba Flashback, the power of flashback. bukan The power of friendship. anjir ya lagi. Enggak maksudnya. Bukan. Itu mah nggak boleh sebutin, dimarahin lagi. Ini Apa anjir? gua mau sebutin soalnya kemarin si Hans marah gue sebutin ini. Apa sok? Oke, jadi maksudnya udah. apa sih sebutannya kalau misalnya kayak ini hero nih, Oke. terus latihannya cuma 2 Oh, karakter development. tapi bisa ngalahin villain yang udah 10 tahun latihan, sebutnya apa? The power of Bukan. Bukan. Kekuatan teman-teman bukan ya aja. The Anyway, power of main character. Kenapa? Ultraman Gaya mau ngomong apa tadi? Siapa? Halo? Ultraman Gaya Oh. mau ngomong apa tadi? Oh. Kalem. Malik anjir. Halo? Oke, Oke, kita ke Sebentar. Hans. Tadi Hans mau ngomong apa, Hans? Ya. Oh, balik lagi dia. tadi loop. Oke, lanjut Ultraman Gaya. Kayak apa ya? The power of Ya. MC bukan sih? So much teknis. Iya, Plot MC armor. power itu apa Plot sebutnya? armor. Iya, plot armor. Iya, nggak tahu lupa. Lu lupa Iya, ya? itu Lu dia. lupa ya? Thank you. Iya, Ya, power itulah of intinya. plot armor. Coba. Kan kayak gitu. Bedanya ya menurut Jadi gue ada. nih Chainsaw Man itu mana nggak tahu penjahatnya siapa anjir. Lu ngalahin penjahat tiba-tiba, wow Ya, ternyata penjahatnya ini anjay. Iya, maksudnya nggak expect. Maksudnya kita udah expect tapi kayak nggak expect juga gitu loh. Iya, Ya. Oke. kita tuh kayak gini nih. Yes, I get it. Kita tuh udah gak suka sama satu orang, terus karena ditambahin movie ini makin benci anjing sama orang ini. Ada karakternya. Ada. Di call it sebagai Makima. Iya. Gitu. Gue tahu lu Apa ya? jahat cuma Oke. Ya kalau brengsek lu anjir. Tiga. kayak gitu makanya Oke. ya kayak gitu. Hans tadi udah dapat film overrated apa yang mau di-share? Sorry. Yang mau Underrated. dikasih tahu. Right. Ah, Ya, overrated. film overrated ya. Film overrated. Atau lo belum kepikiran? I wanna say something tapi takut ya. Gini, dengar. Ini kan subjektif. Ya, pahamilah bahwa menurut kita itu ini harusnya tidak dipuji berlebihan gitu. Itu maksudnya apa ya? Emang apa ya? Ada satu faktor yang emang harus dipuji juga gitu loh. Bener-bener kayak Ya, well, bener-bener sangat sebutin aja. puji aja. Salah satu film yang dapat pendapatan terbesar in history. Tapi emang bagus, cuman kayak ya ini mah emang kayaknya ke-carry sama Sip. sama hari ininya. Bisa ketebak dulu nggak? Yang namanya teh Iya. Avatar. Iya, itu dia. Apa wangi apa? Enggak, bukan ya. Balik lagi Avatar Oh, yang iya. biru, Avatar Iya. biru, Avatar Yang biru ya. Yang pertama ya sih, Yang 2000 yang Iya, yang 2009 kan. yang 2009 ya. Maksudnya gimana ya? Seingat aku kayak oke, maksudnya kayak ceritanya, maksudnya ya science fiction basically gitu kan, maksudnya kayak cari resource di planet lain nih, cari di planet lain ada konflik di apa ya nanti, ada konflik di konflik internal bukannya, ya konflik antar sukunya gitu, maksudnya ya banyak juga, maksudnya plotnya ya normal aja, normal kayak gitu, tapi ya sangat diapresiasi ya karena balik lagi si CGI-nya emang pada tahun itu memang sangat luar
biasa kayak gitu ya. I think sebenarnya mah itu ya sebuah super praise ya kan, bisa di apa ya, bisa di ya bisa dipuja-puja ya, bisa karena emang CGI-nya pada saat itu emang benar-benar ahead of its time kayak gitu loh. Revolusioner. Ya revolusioner kayak gitu, bener-bener ahead of its time. Maksudnya kayak apa ya sebutnya, age like a fine wine gitu loh. Ya kan, maksudnya ada lah peribahasa kayak gitu kan, age like a fine wine. Tapi ya secara mungkin secara segi cerita emangnya yang normal-normal aja lah, basically kayak science fiction pada umumnya. Kayak gitu, I think that's what makes it operator. Tapi ya balik lagi sih kayak bisa aja gitu. Ya, sebenarnya CGI-nya bener-bener iya, sebetulnya gue setuju sih sama pendapat lu, Hans. Maksudnya gini, gimana ya? Gue nggak mau sebutin overrated karena mungkin 2009 ya emang ya emang kan. Ya, itu CGI dan anjir udah bukan ini lagi ya 3D work-nya itu udah di atas film-film di tahunnya. Iya. Cuman ya ketika ya gue revisit lagi filmnya, gue rewatch lagi, emang sebenarnya ceritanya cukup gimana ya, mainstream science fiction, maksudnya nggak ada yang that's what I'm saying gitu. Nggak ada yang gimana ya, wow factor ya ada karena dari 3D imaginary-nya, dari cara mereka membuat karakter itu terlihat gimana ya, maksudnya gimana ya, beautiful dan things like that lah gitu. Cuman secara cerita ya ini sci-fi gitu ya, sci-fi action. Sci-fi action, ya udah gitu, nggak ada yang wow gimana. Meskipun ya emang mungkin pada zamannya orang kalau nonton ke bioskop itu, ya maksudnya pertama kali banget nonton itu di bioskop, ya mungkin orang juga kayak, wah ini film gila banget sih gitu. Ya gue ngerti lah perasaannya. Cuman maksudnya ketika gue nonton film yang keduanya pun gimana ya, kompleksitas Avatar yang kedua itu yang Way of Water, kompleksitas ceritanya lebih dapat yang Way of Water dibanding yang pertama kalau kata gue. Makanya kayak Avatar itu ibarat Demon Slayer sebenarnya. Iya lagi. Avatar yang 2009 cerita yang kan normal, teman-teman, cerita yang normal ya, cerita maksudnya kayak straightforward aja, maksudnya kayak nggak terlalu kompleksitinya, nggak terlalu kompleks gitu, tapi bener-bener ke carry akan animasinya / CGI-nya. Nah itu. Tapi demi apapun Avatar yang kemarin nih, yang Fire and Ash, overrated parah anjir. Iya. Lah gua mah enggak akan tutupin overrated parah. Belum nonton. Tapi kayak maksudnya banyak yang review banyak ya review, banyak yang kayak wah kayak wow keren banget segala macam gitu, animasinya tidak berkurang lah kualitasnya dari film sebelumnya. Justru kata gue ini dibanding Way of Water kurang. Maksudnya ketika ngeliat film kedua, ini film ketiga tuh cuman kayak ayo kita tempelin lagi cerita film kedua tapi ditambahin sesuatu, nah gitu loh. Gitu kan. Jadi ya menurut gue ini apa ya, justru Way of Water lebih kompleks, gue lebih suka itu. Konfliknya enggak. Justru konfliknya gue ya Way of Water itu lebih kompleks, makanya kan gue bilang lebih enak lah untuk diikuti ceritanya. Cuman ya emang sekali lagi Fire and Ash kemarin kebantu visualnya emang bagus banget. Gue nonton di 3D kayak ya wah keren sih gitu. Emang bukan apa ya, maksudnya ya bukan kaleng-kaleng lagi kan, maksudnya Avatar mah kalau soal CGI animasinya gitu kan udah kayak gila banget gitu. Makanya balik lagi I think it's very overrated in ways lah, bisa disebut ini karena ya tapi lu jahat sih ngomong barusan. Jahat kenapa? Very overrated. Maaf, I think ya yeah, very overrated. I'm sorry. overrated but yeah. Itu kok di Indonesiain kayak overrated parah anjir kayak gitu. Hey, we are Gen Z, apapun pakai very aja. Very thank you. Very thank you, nice. Kemarin. Very welcome. Oke. Avatar yang tadi udah nyebutin overrated ya. Kom.
Avatar Oke, yang boleh. 2009 tuh yang meme-nya kompres PNG lain. Yang Enggak, Yang mana gue nggak kok tahu. nggak salah. selfish, how much? Wait, Iya, kok nggak ini itu salah itu. Way of Water deh. Way of Nggak Water tahu tuh yang kan. pertama. Way of Water deh. Way of Water kayaknya. Kayaknya Way of Water. kayaknya kalau ada fish gitu Way of Water deh. Way of Water Enggak, ini mah Kayaknya bukan Way of fish Water. ikan. Bukan fish ikan. Oh, sorry, apa tuh? Selfish. Oh, selfish. Oh my god. Selfish, how much? Kayaknya Way of Water. Fish. Kayaknya ya Way of Water deh. Ultraman. Nah itu penting ya. Kok Tadi ya udah kompres ya, banget, berarti- Cuk. Hmm. Way of Water. Jadi gitu. Ya paling yang tadi ya. Kalau untuk aku sendiri tadi kan underrated itu tadi yang Outlander. Kenapa kok ingetnya Outsider ya? Outlander ya mungkin sama. Ini juga sebentar, gue mastiin dulu ya. Ini Outlander bukan ya? Outlander, either Outlander atau Outsider. Pokoknya ada out-outnya. Outlander. Iya, tapi kita Outlander, ingat lah jangan ceritanya. Iya, that's it gitu. Sama ya Avatar kayak gitu. Ibarat ya teman-teman lah kalau ada wibu di sini, ibarat Demon Slayer-nya inilah perfilman. Barat Hollywood, Demon Slayer-nya Hollywood. Gitu. That's for me, for the overrated and the underrated. Saya sih Guys, ya, banyaknya baca, guys ya, baca komik. Jadi Oke, ya, bacaan apa? komik, manhwa, manhwa sih. Manga dan manhwa. Hmm. Bisa. Yang penting sekarang temanya overrated underrated dah. Overrated apa? Solo leveling. Ngabang, Wush. Wow. iya soalnya Langsung overrated sih. anjing. Cuma bagus, emang bagus itu sih. overrated sih. Bagus, cuman kayak overrated gitu, kayak sampai dijadiin game berapa tuh kan. Iya. Cuma Ya boleh manhwa itu overrated kan. So, sebutin aja Natuyum, sebutin aja. cuma solo leveling Kayak- tuh lebih enak baca, coy. Iya, soalnya kayak di animenya tuh agak lebih banyak yang apa ya? Slow banget. Iya. Jadi sebetulnya manhwanya atau animenya yang overrated. Animenya itu overrated. Kalau manhwanya itu underrated. Enggak underrated sih, emang bagus. Aura farming. Kayaknya disebut underrated enggak sih. Ya sih, emang bagus gitu, emang bagus kalau komiknya mah gitu. Tapi kalau filmnya, animenya jujur overrated parah. Oh, damn. Soalnya kayak apa ya, jalan ceritanya tuh kelamaan kalau bisa dibilang. Itu ya Kayak- untuk fansnya Solo Leveling kalau nonton nanti Instagramnya Uci tadi bawah ya. Oh enggak, jangan dong. Privasi sih. Peace. Soalnya apa ya? Kalau yang baca manhwanya kayaknya ngerti lah gitu kenapa. Soalnya kayak lambat banget jalan ceritanya. Sekarang udah 2 season kan. 2 season udah baru sampai situ doang gitu, kayak kalau misalkan anime-anime lain tuh udah jauh gitu. Sampai segitu teh. Ya itu aja sih. Kalau underrated apa ya? Underrated itu ada ini nih, apa sih yang omniscient reader point of view gitu. Tentang apa? Itu bagus tuh. Premisnya tentang apa, siapa tahu gua nih yang gak baca manhwa atau misalnya beberapa orang yang nonton nih gak baca manhwa, jadi kayak kayaknya boleh nih. Jadi ceritanya gini, ada Premis aja. Jadi ada orang gitu, orangnya teh suka baca ini buku. Ya otomatis kayak seperti biasa isekai dan fantasi. Jadi kecelakaan. Nah ternyata semua orang itu yang ada di kecelakaan itu semuanya masuk ke dalam dunia novel tersebut gitu. Oh iya. Dan ternyata orang ini itu adalah orang yang membuat novel tersebut. Dan akhirnya bisa dibilang jadi leadernya gitu lah. Gitu. Menarik. Tapi Spoiler nggak sih? Itu dalam waktu Iya sih. Cuman Tapi menarik sih, ya maksudnya jadi dia sadarnya pun lama waktunya gitu. Nah itu aja Pak. ya maksudnya menarik sih, maksudnya meskipun tadi ya premisnya terlalu spoiler ya, dan itu bukan Iya premis. sih. Cuman ya Spoiler alert. telat gak sih? Iya sih, maaf.
Gak apa-apa. Maksudnya menarik gitu kayak, oh iya, maksudnya ternyata dari baca pun gitu manhwa manga itu bisa ada yang overrated dan ada yang underrated dan ada yang mengecewakan saat dijadiin anime gitu. Ada Ada memang satu ya lagi gimana ya, yang mereka balik lagi sangat ada. ingin diomongkan sekarang. Boleh. Boleh. Ngomong tentang overrated tentang manhwa ya. Lookism, ada yang pernah dengar? Oh my god, iya lagi. ya Lukis. Iya, Itu Lookism. overrated Iya. parah. Sebenarnya kalau kita ngomongin gua tahu Lukism itu. ya, Enggak, hmm, enggak. ya Kalau buat aku kalian nonton dari Ah, awal, iya. baca dari awal sampai sekarang baca itu kan. aneh. Enggak itu enggak story-nya emang keteteran. Story-nya keteteran. Iya, aneh. Keteteran. Ya. Jadi emang ya ini ya mungkin buat teman-teman juga kayak sebenarnya Lukism tuh awalnya mah cuman ngomongin apa ya? Basically enggak orang ya ketuker aja gitu kan. Orang badannya ketuker gitu kan. Nah, dan cuman kayak round ya masih cuma di sekolah aja gitu. Cuman sekarang tiba-tiba ngomongin mafia, tiba-tiba ngomongin Geng. aduh hostel, udah ngomongin kayak oh my god bener-bener apa ya ceritanya keteteran apa Iya. nggak sama kayak dari awal cerita, nggak dari premis awal kayak gitu, bener udah kayak ngomongin geng-gengan lagi, udah apa terus udah sekarang udah basically Lukism udah kayak cuman memperlihatkan Gelutnya aja. gelutnya aja Ya. kayak gitu. Kalau Story-nya secara story lebih kayak nempel-nempel nggak sih? Iya, Ini jadi kayaknya kayak cocok kesannya buat cuma tempelin dah sini. Nah, yang penting ya ada, gitu. yang penting ada gitu loh. Mm. Kayak sekarang makanya aku juga udah kayak ngedrop apa ya bacanya dari 3 tahun yang lalu deh, udah nggak dilanjut lagi. Misalnya emang udah nggak klop lagi lah, kayak kok tiba-tiba geng-gengan, kok tiba-tiba Iya, mafia-mafiaan gitu loh. terlalu jauh gitu dari situ awalnya. Dan banyak juga sebenarnya kalau mungkin ya kalau kalian sadari ya yang baca Lukism mah sampai berapa ratusan chapter, ada beberapa frame, ada beberapa inilah bukan frame ya kita sebutnya, beberapa artnya yang overuse terus. Iya. Paham kan? Maksudnya kayak Hmm. oke nih gambar orang mukul, di chapter selanjutnya ada tuh gambar orang mukul lagi, cuman orangnya diganti. Iya, Kayak bener. gitu. Kayak cuma nempel aja gitu. Ya ditempel-tempel aja, jadi udah bener-bener keteteran. Itu. Harusnya di stop. Iya, saya tamatin aja. Iya harus tamat, bener-bener. Tamat. Jadi Harusnya di stop. persisten gitu, di stop aja. Ditamatin, tapi ini kayak jatuhnya milking gitu kan, bener-bener udah. Maksudnya at this point kayak tamatin setamat-tamatnya mengecewakan, tamatnya mengecewakan pun gak masalah gitu. Iya kan, yang penting udah stop gitu. Stop, please author, stop. Stop, Gitu. paling Ya, aku ganti juga- jadi yang baru gitu. Kayak aku kalau mau juga- bikin yang lain gitu. Iya. I just Lain. realize it until recently lah, jadi kayak oh iya ini teh ceritanya udah keteteran gitu loh. Udah bener-bener gak masuk akal lagi. Tempel gitu. Betul. Lukism teh. Damn man. Bener-bener lah. Kayak tadi kita ke Ultraman Gaia. Apakah Ultraman Gaia sudah Ultraman sinyalnya Gaia, di halo. Nebula sudah bagus? Sudah guys. Oke. Oke. Tadi kita gini, kan lu udah selesai tuh sama, bukan selesai sih, lebih kayak lu mengutarakan overrated, underrated dari anime nih. Ada nggak yang kayak underrated atau overrated menurut lu dari film mainstream? Film mainstream apa ya? Ya, film-film yang di bioskop gitu lah. Mainstream. Aduh, udah lama kali gak nonton film mainstream. Saya lagi hunting. Kau belakang ini nih nonton film? Hah? Ya maksudnya belakangan ini nonton apa aja gitu. Belakangan ini saya rewatch guys. Rewatch Kung Fu Panda yang pertama. Banyak rewatch. Tahu kan Antara Kung Fu Panda. Kung Fu Panda yang pertama tahu kan? Ya. Ya, itu. Itu kalian Ya, lu kalau nonton apa sih? Kalau Karena nonton meme kan, udah jujur aja lah. rewatch lagi Kung Fu Panda yang pertama itu feel-nya bakal beda banget. Karena kita udah tahu meme-nya anjing. So much. Iya, karena Ya. there is too Karena much kan- Jailung face on my Insta. Ya, Yes, same. Karena pertama yang Tai Lung, yang kedua yang
Yang How itu loh. How. Oh ya. Tahu kan meme yang How yang ke Shifu itu? Tapi ada yang sebelumnya loh, sebelum scene itu ada lagi. How are you gonna change this into the Dragon Warrior? Huh? Fuck you! You fucking dick! Ya, itu. Like semua karakter yang ada di Kung Fu Panda semua jadi meme. Iya anjay. Itu. But Tapi benar ya, maksudnya ya kita agak melenceng How? sedikit maksudnya. How you turn me into Dragon Karena Warrior? kita rewatch film tuh karena apa ya? Kembali viral dengan cara yang tidak kita sangka gitu. Iya anjir. pre-marketing. Ya, free marketing, thank you. Nah, jadi gimana ya? Waktu itu gue rewatch semua series Shrek, semuanya maksudnya Shrek 1 sampai yang paling akhir lah, yang keempat itu, 4 ya? Oh, ketiga ya, 4. Ya, itulah. Itu yang 4 ya. Itu ada 2 hal yang buat gue rewatch Shrek ya. Maksudnya karena pertama gue nggak inget jalan ceritanya, terus karena ada film barunya kan itu. Jadi gue kayak rewatch deh. Tapi yang kedua karena gue pengen lihat lagi scene di mana salah satu penjaga masukin bubuk merica ke matanya Shrek. Gue lupa konteksnya apa gitu. Terus gue pengen lihat aja di film kayak gimana. Oh ada. Ada. Ya karena kan itu ada meme ya. Gue lupa konteksnya apa Iya, gitu. iya. Ini konteksnya apa sih gitu, kayak jelas Itu- banget anjir. Semprotan merica manual. I have to talk to Princess Fiona! Bukan Itu maksudnya bukan itu semprotan sih itu. emang lucu. Itu bukan semprotannya, emang ditaburin mericanya anjing. Goblok. Iya makanya itu lucu karena ya emang udah lucu, dan karena kita ingat meme jadi lucu, tambah lucu gitu. Terus yang si kucingnya juga narkobanya catnip anjing. Ya itu dia. Ya maksudnya emang Shrek udah ya absurd ya, the next level of absurdity in animation gitu, cuman ya gue rewatch filmnya hanya karena pengen tahu konteks ditaburin merica tuh apa sih anjir, lupa gue. Udah ya, jadi ya mungkin gitu ya dari Ultraman Gaia, underrated sama overrated mungkin gak terlalu banyak. Oke, mungkin gue deh ya, gue pengen utarain Iya, sebelum belum ya. ya, tapi itu aku takut. Jadi gini, Iya, sebagai sebagai orang sering nonton film, sok. ya sebetulnya nggak sesering itu juga sih. Maksudnya ada 3 film. Sebenarnya overrated ada yang banyak yang menurut gue nggak banyak sih. Kayak ada beberapa yang menurut gue ini overrated. Cuman di sekarang ini gue cuma menyebutin 3 film. Sebenarnya 2 film dan 1 franchise. Serial. Ya. Oh, franchise. Franchise, film franchise. Overrated dulu ya, karena ini wah. Underrated dulu deh. Gue takut overrated sumpah. Underrated. Dari yang underrated dulu. Di underrated ini gue menyebutin 2 film. Sebenarnya banyak film yang gue consider sebagai film yang underrated, karena tadi kan balik lagi underrated bagi gue tuh filmnya diketahui ada sama orang-orang, cuma mereka nggak mau explore dan nggak tahu gitu ini film tuh bagus gitu. Maksudnya nggak banyak diobrolin lah gitu dalam diskusi-diskusi tentang film gitu. Nah, gue mau ngomongin 2 film. Yang pertama ada The Northman Robert Eggers. Itu kalau nggak salah 2022 atau 2023 lah, gue lupa. Tentang Viking. The Northman, yes. Menurut gue ini filmnya bagus banget. Maksudnya untuk film Viking ya, bagus banget tuh dari technical aspeknya, dari ceritanya, dari fight scene-nya juga, meskipun gak yang bloody. Mungkin ini ya yang buat orang-orang gak banyak ngobrolin tuh karena tidak se-bloody itu filmnya. Meskipun rated R, cuman emang gimana ya, kayak technical aspect itu membuat disturbing in some itu disturbing, dan musik
bagus gitu, musiknya bagus, shotnya bagus. Cuman gak banyak orang ngobrolin film ini kalau menyangkut film-film Viking atau film-film medieval. Dan itu sangat disayangkan banget sih. Maksudnya The Northman, ya film bagus ini nggak banyak tempat di obrolan tentang apa namanya Discussion. film film kayak gini lah, film sejenis gitu. Itu The Northman ya, The Northman. Terus yang kedua anjir Ultraman gak ya? Goblok. Oke. Yang kedua ini film gimana ya? Lo tau kan kayak di Instagram gitu atau ya TikTok atau ya sosial media yang lain suka ada obrolan film horor yang bukan horor. Ngerti nggak maksudnya? Apa-apa? Coba jelasin. Ya suka banyak obrolan tentang film horor tapi sebenarnya bukan horor tapi film horor. Contoh La La Land. Oke. Oh, 500 Days of Summer. Ya, Blue Valentine yang kayak gitu-gitu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tai ya bang. Ya, itu kan horor ya bagi beberapa jomblo, ya kan? Nah, jadi Gak usah gini. disebutin lah. Ya ada. Ya maaf. Jadi ada satu film yang menurut gue belongs in that list. Jadi ini film sebetulnya bisa loh masuk ke list itu karena apa ya gimana ya? Sesakit itu juga, sehoror itu juga sebetulnya. Banyak orang ngobrolin nonton sih beberapa yang masukin, cuman gak banyak. Dan kalau gue lihat di Instagram yang lain gitu. Nah, jadi ini film judulnya pemerannya Adam Driver dan Scarlett Johansson. Judulnya Marriage Story. Ya, Marriage Story. Ya, ini film 2019. Kayak gimana ya? 2019 ini one of the best movie I ever watch gitu. Jadi selain Lighthouse sama Little Women ya, ini salah satu film yang terbaik yang pernah gue tonton gitu. Adam Driver sama Scarlett Johansson di Marriage Story. Gimana ya? Film ini tuh belongs in the list of horror movie yang tadi gue sebutin listnya. Sebenarnya masuk ke situ karena emang gimana ya? Endingnya pun kalau bicara soal level sakitnya, sesakit film-film yang tadi disebutin kayak 500 Days, Eternal Sunshine, La La Land gitu. Sama gitu tingkat sakitnya gitu. Apalagi ini udah berhubungan sama pernikahan ya. Jadi lebih kerasa gitu. Dan acting Scarlett, actingnya Adam Driver itu bagus banget sih di film ini. Jadi ya sangat disayangkan ini gak banyak orang yang masukin film Marriage Story ke daftar list itu dan gak banyak diobrolin jadinya. Padahal bagus banget, malah viralnya tuh gara-gara meme. Oh, bukan lihat meme-nya sih ya ini. Bukan lihat meme-nya, lebih ke klipnya tapi bukan bentukan meme-nya. Klipnya tuh gimana ya? Kalau nggak salah si Adam Driver kan ya? Yes. Adam Driver sama si Scarlett Johansson itu kayak lagi apa sih? Kayak lagi debat lah gitu. Aku lihatnya ya si Scarlett Johansson kan nangis. Aku bukan lihat sebagai ini sih, lebih aku dapat itu jadi lihat klipnya aja. Kayak tapi aku lihat konteksnya mereka lagi ngapain. Itu kalau lu paham konteksnya itu sakit banget itu pada debat. Emang apa konteksnya apa sih? Lagi apa? Ya tonton aja lah. Ya, itu menariknya, tonton aja lah. Ya gak mau ngasih. Sekalian gue rekomendasiin. Dan itu ya gimana ya? Emang debatnya tuh emang harus sesakit itu gitu. Itu yang didebatinnya tuh wah gila sih. Ini berhubungan dengan anak, berhubungan dengan pernikahan udah wow, ini udah level yang tinggi untuk level sakit. Siapa kayak nontonnya? Ya gimana ya, kalau nggak mau tahu masalah pernikahan sih tonton aja. Oke. Tapi kayaknya ada obatnya sih buat itu. Apa? Kan kata lu kalau gak mau trauma sama pernikahan tonton aja. Walaupun trauma juga. Salah. Ada obatnya. Mau ya. Maksudnya kalau mau trauma. Oh, kalau mau trauma. Nggak. Oh,
Ya sekalipun trauma pernikahan mana ada obatnya. Apa tuh? Apa? Obatnya series Korea. Oke. Judulnya When Life Give You Tangerines. Oh Ah. my god. Oh my god, that one. Oke. Mantap, Shit. bro. Itu mah wholesome, itu mah tahu. I love you, Itu Ayu. kebalikan, Cok. Itu kebalikan banget nih. Mungkin dari Marriage Story tiba-tiba I love you, When Ayu. You- I When love you, Guys- Ayu. When You Get You Live Tangerine kan. Itu mah ya kan. Jadi itu obatnya kalau Baru, mana Mbak. Ya. mana trauma sama pernikahan itu obatnya anjay. Ya, betul. That's Which why is I want a daughter. yeah. Man, real sih. Real sih. Mantap. Oke, itu ya marriage story. Ya itulah. Oke, tadi underrated. Gila, tapi gue overrated sumpah. Tapi ya, gimana ya? Menurut gue ini overrated karena yang gue jelasin lah. Oke, yang overrated menurut gue ada tiga film, sebenarnya 2 film dan 1 franchise yang tadi gue ngomongin. Yang pertama ada siap-siap Joker 2019. Oh my god, it's so overrated man. Joker 2019. Gimana ya? Overrated nanti gini, bukan berarti jelek. Enggak sih. Maksudnya ini kayaknya salah satu film Todd Phillips yang bagus, nggak jelek. Cuman gimana ya? I see many taxi drivers. I see many king of comedy di film itu. Like gimana ya? Film itu cuma ngebuat Taxi Driver jadi film DC. Nah, itu maksud gue. Jadi gimana ya? Overrated menurut gue tuh karena gue udah nonton film yang jadi inspirasi film ini. Dan mana aku lupa lagi. Nah, dan Joker tuh kayak ketiplek Taxi Driver, tapi versi DC gitu aja. Jadi gimana ya? Mungkin orang-orang banyak bilang film ini bagus tuh karena endingnya tuh plot twist ya. I mean, itu semua hanya di pikiran Joker dan segala macam. Oh, ada ya. Maksudnya teori-teorinya nggak sih? Ya, Ada ya dan teori itu dan apa sih? Orang-orang dibuat mikir kayak endingnya itu sebenarnya mana sih yang benar? Malah muncul film keduanya kan anjing. Capek-capek gitu. Malah WB milking kan aneh. Nah, itu ya maksudnya gimana ya? Tadi kayak tadi ngomongin anime, good animation equal good anime. Nah, kalau di film itu plot twist equal good film. Iya lagi ya. Ya kan? Iya kan. Rata-rata Kayak- kalau kita lihat di ini, maksudnya kayak di beberapa film lah ya. Maksudnya ya ada satu plot twist yang mana kita nggak tahu. Biasanya bakal benar-benar kayak oh my god gitu kan kayak. Ya, Oh my god, this is betul. absolute cinema. This is absolute. Nah itu Gitu. itu maksud gua. Padahal nggak juga kan. Ya, padahal banyak film yang gak mengandalkan plot twist dan filmnya bagus banget. Ya kayak gitu Jadi kan. ketika orang Indonesia ya khususnya ya beberapa orang di Indonesia ini kalau ngeliat plot twist tuh kayak anjing ini film bagus banget gila, nah gitu. Nah iya, banyak kayak gitu. Dari awal dia tuh kemungkinan ngantuk pas nonton. Cuman pas plot twist dia langsung kayak anjing gila banget, ini Ya, film bagus gila. banget. Padahal mah nggak sedip itu. Iya. Ya. Mungkin plot twist menyelamatkan film itu, Hmm. tapi filmnya tidak sebagus Nggak, ya. itu. Which is kenapa gue bilang Joker overrated. Karena filmnya bagus tapi tidak sebagus itu karena I see too many Taxi Driver, I see too many king of comedy in form of DC karakter gitu. Padahal ya. Oh jadi maksud kamu teh itu teh udah kayak ada template-nya. Betul. Template. Oh. Ini gue kasih template, ibaratnya ini gue kasih template, lu tinggal ubah dikit aja nah gitu. Oh. Karena gini ya, pas pertama itu film keluar kan ada ngomong, Todd Phillips tuh ngomong terinspirasi dari Taxi Driver dan King of Comedy. Which is gue udah nonton Taxi Driver tapi gue belum nonton King of Comedy kan, terus gue tonton lah. Oh ya gini, nonton Joker tuh, terus gue langsung kayak lah ini mah Taxi Driver
flavor, terus ditambahin sedikit king of comedy, ditambahin karakter dari DC, udah itu filmnya. Oke, Ya makanya gue langsung kayak ya Jadi cuma bagus nambah tapi bumbu kayaknya aja. ya bagus tapi kayaknya nggak harusnya Bagus yang sedipuji orang-orang ini loh. sepuji itu. Ya itulah Oke. makanya gue bilang plot twist di Indonesia tuh equal good film, makanya Christopher Nolan terkenal. Nah, Ya, benar. Gue nggak bilang Christopher Nolan jelek ya, gue suka film Hmm. Christopher Nolan, gue tonton tapi ya semuanya. nggak semuanya film Mm-mm. Christopher Nolan tuh Ya contoh emang harus Tenet, sebagus itu. Iya. contoh Tenet, Tenet, Dunkirk. Panas. Tapi kenapa ya, maksudnya aku nggak nangkep kenapa kayak salah satunya yang baru lah Tenet jadi film, beberapa lah review kayak maksudnya ada yang maksudnya kayak nggak collectively bilang bagus, jadi kayak ini mah kayak 50-50. Let's say ada kubu yang bilang nggak bagus, ada kubu yang bilang nggak bagus, jadi nggak, again, not collectively pada biasanya kayak muja gitu untuk di film Tenet. Gak tau ya, kalau gue ya ngerasa film Tenet tuh terlalu kompleks dan terlalu kesana kemari. Cerat, Jadi disebut keceran. jadi gimana ya? Menurut gue pas Nolan buat ini terlalu ambisius, karena kan emang ini project ambisiusnya Nolan ya, dan gue rasa emang terlalu ambisius aja, karena jadi penonton dipaksa mengerti, padahal ya mungkin ini mah gue doang ya, maksudnya gue doang ya, mungkin beberapa orang yang ngomong bagus emang ngerti filmnya, tapi gue secara pribadi nggak paham-paham, maksudnya nggak paham-paham tuh jadi nggak bisa menikmati ceritanya. Oh iya, terlalu kompleks ya? Karena gue harus dipaksa mengerti konsepnya, konsep si time-nya tuh kayak gimana. Iya. Padahal gue pengen menikmati jalan ceritanya juga gitu. Jadi gimana ya? Tolonglah gitu. Terlalu berat untuk dicerna. Iya. Kayak gitu. Kayak kan pas dia buat Oppenheimer kan gue suka ya, maksudnya karena ya udah itu cerita yang ini titik awalnya, ini titik akhirnya udah. Tapi meskipun ya ada meskipun non linear ya, ada kayak cerita masa lalu, cerita yang present, cerita masa lalu, cerita present. Cuman kita tidak dipaksa untuk mengerti konsep. Iya. Oh, kalau untuk Tenet berarti kan si titik-titik tertentunya maksudnya mungkin bukan nggak jelas ya, nggak begitu jelas lah gitu kan, dan emang susah dicerna juga. I mean, I watch it, nonton juga, tapi sampai sekarang pun kayak bingung sendiri gitu, ini film tentang apa. Iya, sebenarnya mah premisnya simpel, menghentikan perang dunia tapi dengan cara time travel, tapi time travelnya ini, konsep si time travelnya ini yang buat penonton bingung gitu ya. Gua bingung gitu. Jadi gua harus ngerti dulu ini konsepnya gini, baru tuh jalan ceritanya kita bisa nikmatin. Padahal gue pengen pas nonton pertama kali itu kayak gue nonton Memento kan film Christopher Nolan juga, maksudnya wise gila nih motor. Jadi gue nggak perlu dipaksa buat ngerti konsepnya, enak dicerna nggak sih? Enak ya, jadi ya go with the flow meskipun dengan non linear story gitu. Iya. Oh iya, Memento itu kan yang maju mundur ya nggak sih? Iya. Jadi gue paham nih, oh iya, itu semakin mundur tuh semakin kita tahu titiknya gitu, kelihatan kan, titik terangnya. Oh iya benar. Oke. Kita tahu konsepnya gitu, nggak dipaksa mengerti konsep. Kok Tenet tuh karena ambisi, jadi kita dipaksa ngerti konsepnya kayak gimana, padahal ya gitu deh. Lanjut ya, kita jadi kemana-mana. Lanjut. Overrated ya. Yang kedua gue mau bilang, sorry Fab, Avengers Endgame. Nah, Avengers Endgame memang ini maksudnya udah kayak penutup aja basically, tapi kalau kamu Infinity War gak bisa. Overrated as fuck. Ya, gue pas lihat rating Rotten Tomatoes ngasih lebih gede dibanding Infinity War, gue kecewa berat. Terus gue langsung kayak, anjir, kenapa lebih gede dari Infinity War? Secara cerita Infinity War itu udah kayak, wah, gini keren banget gitu. Gue berharap emang ya ekspektasi sih. Sebetulnya karena ekspektasi, karena gimana ya, Infinity War tuh udah bagus, jadi gue pengen yang lebih bagus di Endgame. Ya, ada ekspektasi secara cerita ya, secara kan. cerita. Ternyata lebih ke gimana ya, lebih ke menghadirkan nostalgia atau mungkin gimana ya, kumpulan karakter
terus selama 10 tahun MCU berjalan di satu tempat gitu. Iya, Fan fan service service fest lagi kan. top, ya fan service fest yang bahkan sebetulnya banyak plot hole yang perlu dibahas gitu. Oh, hehehe, MCU tuh emang banyak plot hole sebenarnya. Banyak Man, banget anjir. not That's gonna why. lie. Enggak, jadi sebenarnya kalau orang-orang kayak mau super kritik, misalnya ya kamu juga kan super kritik sama MCU ya nggak apa-apa. Maksudnya emang aku yang nonton MCU udah lama juga kayak, man, this is it need to be revised. Gini deh. Salah satunya ya, maksudnya ini emang gua salah juga sih terlalu mengkritisi film yang basically pop conflict. Cuman gimana ya? Kayak gue nggak paham aja. Siapa ya? Apa? Scott Lang Oh, kan sama nah itu mah plotnya Ant-Man yang dulu tuh siapa namanya? Oh aduh siapa Hank Hank Pym. Sama si Hank Pym Pym, ya. sama istrinya dan anaknya si siapa namanya anaknya? Aduh si Hope. Si Hope. Enggak Hope mah bener, istri. Hope Van Dyne bener. Oh. Nah, bersusah payah gitu menciptakan alat yang membantu mereka masuk dunia kuantum. Ya. Ya kan? Masuk tuh Scott Lang kan? Susah tuh kan masuknya. Di Avengers Endgame ditekan sama tikus kan. Maksudnya gue lihat gitu. Aja juga lihat kan maksudnya kayak ya udah itu plot yang dipaksakan kan. Paham aku juga gitu loh. Tapi gimana ya? Itu tuh literally gue bahas pulang waktu sama temen. Gue pulang tuh sama temen. Kan tonton sama temennya. Pulang dan gue bahas itu. Ini perasaan waktu film Ant-Man susah payah deh mereka masuknya. Maksudnya perlu A, B, C, D, E, F, G gitu. Untuk masuk ke situ. Kenapa ini keluarnya tinggal pencet doang anjir gitu. Kan kayak wah what the fuck gitu segampang itu. Ya gitu mah ya udah pencet sama tikus gitu kan. Ya apa ya aduh apa ya sebutannya teh ya balik lagi aduh bener-bener ya emang gak masuk akal makanya kayak asal bisa ke ini juga kan yang penting mah bisa selesai juga kan makanya sebenarnya mah aku lihat Avengers Endgame tuh walaupun ya pada dasarnya aku sering jadi film yang sering aku rewatch kenapa at least Phase di Infinity Saga itu nggak seburuk di Multiverse Saga ini jadi kayak dan I mean ya salah satunya lagi kan emang ya balik lagi ya fan service jadi kayak ada sedikit spesial lah misalkan lihat dari aku nonton dari Iron Man 1 sampai ke Avengers itu jadi kayak ada apa ya sebenarnya ya self satisfaction lah jadi kayak ada rasa apa ya baik self satisfaction sama kayak senang aja gitu lihat kayak muka-muka ya superhero benar-benar fan service kan iya makanya aku lihatnya di situ sebagai ya udah ini mah film fan service aja kayak gitu tapi kalau emang secara cerita ya jangan diomongin lagi lah plotnya pasti banyak gitu iya betul gitu ya itulah maksudnya aduh ya Allah gila ya gue ya salah juga sih mengkritisi pop konflik yang harusnya tidak harus cuma dikritisi jadi entertainment aja gitu. Iya cuman gimana ya please lah make it make sense gitu ya make it make sense in the sense ya dengan cara kalian berpikir gitu maksudnya kalau di Ant-Man aja udah seribet ini ya pas keluar jangan segampang itulah gitu ya itu penyakit Marvel lah penyakit karena gue suka banget Infinity War coy maksudnya sampai hari ini menurut gue film Avengers yang paling bagus tuh Infinity War kalau mau fan service plus cerita Infinity War coy oh iya benar bisa oke iya Infinity War tuh udah menurut gue salah satu paket lengkap Endgame Endgame fan service parah doang iya ya gitulah Avengers Endgame nah yang ketiga ini franchise ini gue gimana ya sebetulnya gue nggak ada masalah sama 3 film terdahulu Dark Knight kok nggak ingin ngomong anjir itu bagus guys salah satu trilogi terbaik nggak gue anjing gue ngomong gitu jadi 3 film utamanya nggak masalah bagi gue kayak ya udahlah emang filmnya itu gitu bagus aja tapi nggak yang masalahnya dari 4 kemari
Aneh nih film. Ketebak nggak? Antara John Wick sama Kung Fu Panda. Enggak. Bukan. Bukan, ini film tentang mobil coy. Oh, Fast and Furious. Oh, Fast and bukan juga. Furious. Fast and Furious. Fast and Furious. Ya Allah, ini masih banyak yang suka lagi nih film. Ya Allah. Itu mah bukan 4, itu mah 10. Iya, maksudnya gini, 4 kesini-sini gitu. Oh, oke. Jadi Iya. 4 sampai kesini-sini. Ya 4 masih oke lah, masih ada balap-balapan. Iya. Meskipun ya ada konflik, tapi ada balapannya gitu. Iya. Kemari. Kemarin. Gila. Go to the Ini space. enggak, at this point masukin James Bond dan Ethan Hunt gak ada masalah coy di film ini. Masukin James Bond dan Ethan Hunt dari Mission Impossible, ini film tetap jalan. Random Iya. shit go ya pokoknya anjir. Yes, random shit going on non-stop. Mobil go to Gimana? space. Bayangkan. Nah, kan itu maksud gue kayak udah mulai apa ya, kehilangan unsur Bukannya. utamanya dan udah mulai benar-benar melesat jauh dari akarnya gitu. Ya, yang tiba-tiba balapan tiba ke Iya. orang Tiba-tiba angkasa. balapan jadi gimana ya? Narkoboy, terus tiba-tiba jadi money laundry, jadi wah gila, udah ribet lah pokoknya. Nah itu makanya gimana ya? Gua juga nonton, cuman gimana ya? Gua anggap ini ya hiburan lah, bener-bener like hiburan. Udah nggak ada yang menurut gua spesial, nggak ada yang wow lagi. Kayak dulu kan kayak loncatan mobil ngelewatin jembatan kayak di Too Fast to Furious. Atau balapan ngelewatin rel kereta apinya kayak di Fast and Furious yang pertama. Terus kesini-sini udah kayak ini mah di James Bond, di Mission Impossible ada gitu loh. Iya. Ya gue nggak usah nonton Fast and Furious gitu. Ada James Bond, ada Mission Impossible sama kok. Ya jatuhnya kan Gitu jadi loh apa, maksudnya. Fast and Furious kan jatuhnya Ya, jadi jadi ini milking mah lagi kan ya. benar milking yang udah entertainment top, nggak ada specialty atau nggak ada apa Ya, ya gak sebutnya. mukanya udah hilang nggak sih kayak iya spesial. Iya. gitu sih. Iya. Iya, udah nggak ada Ciri khasnya hal udah yang ada perlu. anjay. Benar, ciri khasnya udah nggak ada Iya, karena ciri ini khasnya. benar-benar kayak film espionage pada umumnya gitu. Iya. Hmm. Kejar-kejaran, mobil, action, dah. Next, time travel mobil. Tempat mobil Nah, gitu udah. kan. Nah, nanti Kesatu. ketemu sama Back to the Future nah. Ya, masukin aja semua. Nanti ada T-Rex, ada Godzilla, apa semua masukin. Oh bisa Masukin jadi. aja semua. Bisa aja. Bisa itu. Fast and Masukin. Furious itu. Fast and Furious itu jadi kayak Fortnite-nya movie. Oh, gila. Bayangin Wah ada. berita barunya aja membuat gua kayak lah, apa sih berita barunya? Apa coba? gitu? Apa ada link? Ada Cristiano Ronaldo. The Anjay. fuck? Hah? Gua Ya, nggak tahu ini emang. benar atau enggak ya, cuman beritanya ada Cristiano Ronaldo. Ya What the fuck you basically doing with this movie? Gitu. Fortnite di film ini mah. Ya, itu dia. Sekalian aja masukin Lionel Messi jadi musuhnya kan selesai. Oh iya benar. Iya, Ya, selesai. udah gitu. Bener, masukin. Kata gue juga Godzilla sama Ultraman jadi satu universe di film ini bisa. Pasti bisa. Masukin aja Rampage buset. di Rampage kan. Ya meskipun ini katanya film terakhirnya katanya. Anjir Nggak film mungkin. terakhir. Nope. Ngapain masukin Masih Cristiano ada Ronaldo milking. anjir? Itu dia, gue juga nggak tahu. Udah Tiba-tiba ada berita kayak Cristiano Ronaldo mau main di Fast and Furious. What the fuck? masuk akal sekali men. I mean at this point udah masukin aja semua karakter yang ada di dunia ini, karakter pop culture masukin aja semua. Betul. Gila, pusing banget gue liatnya. Ya udahlah, maksudnya guilty pleasure nggak sih nontonnya, jadi Ya jadi jatuhnya guilty pleasure banget nih. kita tahu ini buang-buang duit sebetulnya, cuman ya udahlah Ya udah. Yang penting mau lihat aja how this ends gitu kan. Gimana nih? karena apa? Karena cowok itu finish what you start. Alah. Alah. Nggak Jadi wrong. Iya. kalau hubungan lu juga nggak baik-baik aja, cowok itu finish what you start sampai finish. Shit, keluar juga nih kata-kata mutiara. Itu Oke. dia. Udah. Nah itu ya dari gue yang tadi underrated sama overrated.
Jadi gimana ya, overrated tuh bukan masalah filmnya jelek mungkin ya. Ya mungkin filmnya bagus, tapi mungkin masalah beberapa teknisi bukan teknisi ya, faktornya lah, ada faktor aja yang ya faktor internal dari kitanya sih sebetulnya. Kayak tadi kan gue ngomong Joker overrated ya karena gue udah nonton Taxi Driver sama King of Comedy sebelumnya, jadi gue tahu itu sebetulnya Taxi Driver and King of Comedy memakai karakter DC gitu. Ya mungkin bukan masalah jelek, mungkin ada beberapa film overrated yang bagus, tapi ya mungkin kebanyakan film overrated juga bagus sebetulnya, cuman ya karena mungkin orang-orang yang nontonnya gimana ya ibaratnya, ya bagi mereka ini bagus lah karena mereka belum pernah lihat ini sebelumnya gitu. Ya, jadi bukan masalah jelek sebetulnya ya guys ya. Betul. Oke, tambahan ada yang mau nambahin sebelum kita nice. Ke apa? Ya balik lagi lah, teman-teman ya, ini mah based on subjektivitas sama opini Iya. kayak gitu. Nothing is absolute. Apa yang kita sebutin nggak pasti fakta. Ini kita ya sebut lagi ini opini gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa kayak gitu. Opini ya bisa berbeda-beda. Kalau kalian pikir ini mah pendapat kita berbeda sama kalian, ya it's alright. Emang nggak, balik lagi ini kan subjektivitas. Jadi bebas pendapat juga kayak gitu. Ya karena pada dasarnya Atau gini deh, punya pendapat yang berbeda. betul, karena kan namanya juga ya mungkin kita bisa nilai dari objektifnya, cuman kali ini kita mau nilai secara subjektif. Ya gini deh, kalau misalnya emang kalian pendapatnya berbeda, boleh di-share di kolom You komentar can, kita. ya, Jadi nggak cuma nonton, ya, komen. kalian bisa ya beropini Komen. juga gitu kan. Kalau kalian gak suka sama opini kita, sebut. Cuma kalau kalian bisa setuju sama opini kita, kasih tahu juga. Kayak Ya gitu. menurut kalian film yang overrated, underrated itu apa dan gimana cara nilainya, boleh. Nice. Gitu guys. Oke, udah nggak ada yang mau nambahin apa lagi? Nggak. Atau ada nih Utamin Gaya, Natrium Benzoat? Good. Udah, kayaknya Good. udah deh. Kita lanjut aja. Oke, next time mungkin kita akan bahas Kung Fu Panda. Kungfu Panda aja, oke. Gak sih, sebenarnya gue tertarik sama How are bahasan you? ini satu, ada yang gue mau bahas. Gue mau nanya ke kalian sebetulnya. Cuman udah nanti aja lah ya. Keep it mystery. Ya, keep it Iya, keep it mystery. Kalau mau tahu lihat nanti. Nanti 5 menit lagi. Hashtag maksa. Oke. Oke, udah anyway, ya gitu aja. Dah, bye.